يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para asatidzah, para kiai, segenap tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan ormas Islam yang saya cintai dan saya muliakan, hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, masih saja sampai hari ini kita kaum muslimin menghadapi berbagai bentuk penghinaan terhadap perasaan keagamaan kita, terhadap prinsip-prinsip agama kita. Walaupun kita kaum muslimin dan bapak-bapak kita kaum muslimin adalah pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan jihad fisabilillah, dengan komando Allahu Akbar, menghadapi penjajah kafir, salibis Zionis terkutuk. Dan setelah negara ini berdiri dari orde demi orde politik, kita umat Islam menyaksikan berbagai penghinaan terhadap perasaan keagamaan kita. Di masa orde lama, dengan alasan demi menegakkan konstitusi, kita umat Islam dituduh kontra revolusi. Kita umat Islam dituduh sebagai antek-antek nekolim. Di masa orde baru, kita umat Islam dengan alasan konstitusi pula dituduh sebagai anti Pancasila, dituduh sebagai bahaya ekstrem kanan, berdampingan dengan bahaya ekstrem kiri PKI. Dan sekarang di masa apa yang menamakan dirinya orde reformasi, segala perasaan keagamaan kita dituduh sebagai sikap sektarian,
dituduh sebagai sikap mementingkan golongan, dan sementara musuh-musuh bangsa dan negara, kalangan salibis palangis, terus melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini, tindakan-tindakan anarkis, pemberontakan-pemberontakan, bahkan penghinaan terhadap bangsa dan negara ini di hadapan pergaulan internasional. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kita umat Islam semasa pemerintahan pengkhianat bangsa dan negara Abdurrahman Wahid telah diinjak-injak dengan kejinya kehormatan kita. Kita umat Islam dalam menghadapi penghinaan-penghinaan seorang tokoh Marxis Abdurrahman Wahid ini, selalu bila kita bersikap dianggap sebagai perusuh, pengacau, dan segala atribut-atribut jahat. Bahkan kemudian dengan alasan konstitusi pula, perasaan keagamaan kita umat Islam juga sekarang dihinakan dengan diangkatnya perempuan sebagai kepala negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa masih saja kita umat Islam terus-menerus dihinakan seperti itu? Dan mengapa kita umat Islam sampai hari ini menghadapi gerakan marginalisasi, peminggiran, upaya untuk meminggirkan umat Islam dari panggung politik, dari tanggung jawab untuk memimpin, mengatur, dan mengawal negara dan bangsa ini? Seolah-olah umat Islam memang adalah warga kelas kambing. Mengapa semua ini terjadi? Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, ada satu prinsip agama yang telah ditinggalkan oleh mayoritas umat Islam. Bahkan satu prinsip agama yang umat Islam di fait accompli untuk menghinakannya dan merendahkannya, yaitu al-jihad fi sabilillah. Ini yang menjadi sebab berbagai kehinaan yang menimpa kita sekarang ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam akan datangnya kehinaan itu atas kita umat Islam. Dalam sabda beliau, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad
sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah sibuk dengan jual beli dengan cara riba, kemudian kalian menyibukkan diri dengan peternakan dan pertanian, sehingga dengan berbagai kesibukan perdagangan, peternakan dan pertanian itu kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Tidak ada yang bisa dari kalian mencabut diri dari kehinaan itu sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Inilah jawaban tentang pertanyaan mengapa semua kehinaan ini masih juga menimpa kita umat Islam Indonesia, bahkan umat Islam dunia. Hadirin sekalian yang saya cintai, kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kaum muslimin telah meninggalkan ilmu tentang agamanya, dan ketika dikhawatirkan kaum muslimin untuk menghidupkan amalan jihad fisabilillah ini, maka digerakkanlah upaya-upaya untuk menjatuhkan kehormatan jihad fisabilillah dengan berbagai tindakan-tindakan perampokan, pemberontakan, dan berbagai tindakan-tindakan anarkis yang kemudian diatasnamakan jihad fisabilillah. Dan gerakan-gerakan yang demikian tidak lepas dari upaya tipu daya makar salibis Zionis terhadap umat Islam. Al-jihad fisabilillah dengan berbagai peristiwa-peristiwa itu dikonotasikan sebagai tindakan pemberontakan. Sementara pemberontakan-pemberontakan yang dipakai padanya lambang-lambang salib ditutup-tutupi. Sampai hari ini pemerintah masih saja menutup-nutupi pemberontakan kalangan Kristen di Maluku dengan mengatakan bahwa yang terjadi di sana adalah kerusuhan SARA. Sampai hari ini pemerintah terus menutup-nutupi kenyataan pemberontakan yang ada dilakukan oleh kalangan Palangis, oleh kalangan Kristen di Poso, dengan juga ditampilkan sebagai apa yang diistilahkan kerusuhan SARA. Ini persis seperti gerakan Orde Lama yang menutup-nutupi gerakan pemberontakan PKI dengan menyatakan bahwa yang melakukan tindakan pemberontakan itu adalah oknum dan bukan PKI. Jadi kalau yang terlibat dengan pemberontakan itu adalah orang-orang kafir, musuh-musuh bangsa dan negara, maka mereka serta-merta menyatakan itu adalah oknum. Tetapi kalau yang terlibat itu adalah umat Islam, maka yang dicap sebagai pemberontak adalah seluruh umat Islam
yang dicap sebagai pengacau adalah seluruh umat Islam. Dengan kenyataan-kenyataan ini membuktikan kepada kita bahwa upaya menginjak-injak kehormatan umat Islam masih terus berlangsung sampai hari ini, sampai detik ketika saya bicara di hadapan saudara-saudara ini. Dan entah sampai kapan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sesungguhnya wibawa umat Islam itu adalah kunci jaminan keamanan bagi umat Islam. Sungguh dengan pengalaman sejarah, dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, kita telah membuktikan bahwa kita tidak bisa menyandarkan keamanan, jaminan keamanan kita umat Islam itu kepada aparat keamanan. Kita tidak bisa menyandarkan jaminan terhadap keamanan kita itu terhadap pemerintah. Tetapi kita hanya menyandarkan jaminan keamanan kita itu kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Dan Allah yang akan memberikan kewibawaan kepada kita umat Islam di hadapan musuh-musuh kita dengan caranya yang dikehendakinya. Dan dalam hal ini sesungguhnya jaminan keamanan bagi umat Islam ialah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada kita, sehingga Allah biarkan kita menjadi mangsa kaum pengacau, sehingga kita menjadi bulan-bulanan penghinaan musuh-musuh agama, musuh-musuh negara dan bangsa. Dengan sebab itu kita memang harus sebagai umat Islam mengoreksi amalan yang telah kita tinggalkan itu yang menjadi sebab kemurkaan Allah. Di dalam hal ini kita harus kembali kepada pengertian bahwa kita umat Islam adalah ummatul jihad, bahwa kita umat Islam adalah angkatan perang junudullah, tentara-tentara Allah yang Allah persiapkan di muka bumi ini untuk menghadapi tentara-tentara syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kedudukan kita umat Islam dalam beberapa firman-Nya. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib." Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama ini yang telah Allah wasiatkan
dengannya kepada Nabiullah Nuh, dan telah kami wasiatkan pula kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam, yaitu an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kalian wajib menegakkan agama ini dengan bersatu padu, dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Kita mendapatkan beban dari Allah, beban tanggung jawab dari Allah, yaitu kita telah ditunjuk oleh Allah sebagai tentara-tentara Allah untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang dengan prinsip persatuan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kalian bercerai-berai. Allah mengingatkan kita semua bahwa misi dan visi kita, misi dan visi perjuangan yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah perkara yang amat mengerikan orang-orang musyrikin, adalah perkara yang amat menakutkan bagi mereka orang-orang musyrikin. Dan memang misi perjuangan ini hanya dijalankan, diemban oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, siapa yang dikehendakinya, dan orang-orang yang diberi petunjuk kepadanya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kalau sudah kita diberitahu oleh Allah bahwa misi perjuangan kita ini posisinya sangat frontal dengan misi-misi orang-orang kafir, ketika Allah memberitahukan kepada kita bahwa misi perjuangan kita ini sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, maka Allah tidak memberi kesempatan kepada kita untuk bermudahanah, untuk kita bernegosiasi tentang misi ini, misi perjuangan ini dengan orang kafir. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Oleh karena itu janganlah kalian mentaati orang-orang kafir. Apapun selera mereka, keinginan mereka. Dan perangilah mereka dengan agama ini, dengan peperangan yang dahsyat. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-52 ini memposisikan kita atau memerintahkan kita untuk menduduki posisi konfrontasi dengan berbagai ambisi-ambisi orang-orang kafir, baik dari kalangan salibis, palangis, ataupun dari kalangan Zionis, Yahudi, ataupun dari kalangan musyrikin yang lainnya. Kita diposisikan oleh Allah untuk berkonfrontasi dengan semua misi kejahatan mereka itu, misi kekafiran mereka itu.
Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kalau kita telah diposisikan oleh Allah untuk dalam keadaan konfrontasi terhadap segala kehendak atau keinginan orang-orang kafir itu, maka sepantasnya lah kalau Allah menginginkan agar kita ini dalam keadaan siaga merah, siaga untuk menumpahkan darah yang berwarna merah, menghadapi teror-teror, baik teror secara psikologis ataupun teror secara fisik yang dilakukan oleh musuh-musuh umat Islam itu. Siaga merah diperintahkan oleh Allah karena memang kita ditakdirkan olehnya untuk hidup di dunia ini sebagai para pejuang, sebagai tentara-tentara yang terus-menerus setiap saat siap menerima komando pertempuran menghadapi musuh-musuh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perintahnya, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas syariah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita. Ketika musuh-musuh umat Islam itu merasa kuat, maka pasti tabiat mereka ialah ingin menghancurkan umat Islam kapanpun ada kesempatan itu. Dan di saat itulah umat Islam harus melawan gerakan penghancuran itu, gerakan permusuhan secara fisik terhadap umat Islam itu dengan mengangkat senjata secara fisik pula untuk berperang melawan mereka. Kita umat Islam tidak akan mengharapkan adanya upaya-upaya diplomasi untuk menghentikan semangat ambisi orang-orang kafir untuk membantai umat Islam. Tetapi bahkan kita umat Islam diperintah oleh Allah untuk menghentikan teror terhadap umat Islam itu dengan melawan teror tersebut. Dan kalau sampai pada tindakan fisik, maka umat Islam wajib untuk membunuh orang-orang kafir tentara syaitan itu dan menumpahkan darah mereka. Dan itulah kesiagaan umat Islam, bukan siaga satu tetapi siaga merah. Dengarkanlah oleh kalian, wahai telinga-telinga munafik, yang sampai kepadamu suara ini, siapapun kamu, dengarkan. Ini tekad kami
Dan kami menganggap inilah ibadah. Ini adalah ibadah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kamu, apakah kamu sebagai pejabat sipil ataupun militer, apakah kamu sebagai pejabat TNI atau Polri, dengarkan oleh kamu, inilah prinsip kami. Mengapa kita mempunyai kesimpulan bahwa musuh-musuh agama itu bila merasa kuat, mereka pasti akan menumpahkan darah umat Islam? Apakah karena kita ini termakan oleh isu yang tidak bertanggung jawab? Apakah karena kita ini adalah pihak yang ditunggangi? La wallahi, tidak demikian demi Allah. Kita mendapatkan berita dari langit ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang isi hati orang-orang kafir yang cengenges-cengenges sama kita itu ketika lemah, yang menyerukan toleransi beragama kepada kita ketika lemah. Dengarkan isi hati mereka dibongkar oleh Allah. Firman Allah menegaskan, kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Surat At-Taubah ayat ke-8. Allah menyatakan, bagaimana kalian tidak diperintahkan untuk siaga merah, siap tempur, sementara musuh-musuh kalian orang kafir itu kalau bisa mengalahkan, kalau bisa lebih berkuasa terhadap kalian, niscaya mereka tidak akan terikat dengan kalian itu dalam perkara hubungan persaudaraan ataupun dhimmah, hubungan perjanjian konsensus nasional atau apalah, atau konstitusi atau undang-undang. Mereka kalau bisa memegang posisi-posisi kekuasaan terhadap kalian, mereka tidak akan terikat dengan itu semua. La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan terikat dengan kalian dengan hubungan persaudaraan. Bahkan saudaranya sendiri akan dibantai kalau ketika saudaranya itu adalah termasuk dari muslimin. Tidak akan terikat dengan dhimmah, perjanjian apapun. Mereka mempunyai ambisi seperti itu. Dan Allah memberitakan kepada kita semua, yurdunakum bi afwahihim. Mereka itu sering membuat ridha kepada kalian dengan melalui mulut-mulut mereka, dengan kata-kata manis. Wa ta'ba qulubuhum, tetapi isi hati mereka itu penuh dengan yang sebaliknya dari apa yang ditampilkan oleh lisan-lisan mereka. Wa aktsaruhum fasiqun, dan mayoritas mereka itu adalah orang-orang fasik. Hadirin sekalian, berita Allah ini bukan isu yang tidak bertanggung jawab. Kita tanya,
Siapakah yang lebih bertanggung jawab terhadap alam raya jagat raya ini selain Allah? Siapakah yang lebih bertanggung jawab terhadap diri-diri kita selain Allah? Sungguh, kalau ayat dengan makna seperti ini dikatakan sebagai isu yang bertanggung jawab, ketahuilah orang yang menyatakan itu adalah kafir dari tentara-tentara iblis. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dasar pijakan kita untuk mendidik diri kita dengan agama ini agar menjadi angkatan perang yang siap tempur setiap saat, sungguh sangat pasti, bukan berdasarkan isu-isu. Dan ternyata sejak turunnya ayat ini, bahkan sebelum turunnya ayat ini, sampai hari ini dan sampai hari kiamat, kita selalu melihat kenyataan pengkhianatan berdarah orang-orang kafir itu, yang padahal kemarin adalah Manggala P4 jabatannya, penatar P4, yang dengan getol menyuarakan toleransi beragama, yang dengan getol menyerukan persatuan nasional Indonesia. Tetapi ketika mendapat peluang untuk menjalankan makar jahat mereka, maka mereka pun sekarang berbalik menjadi tokoh-tokoh pemberontak, dan kemudian yang paling dikhianati dalam hal ini ialah umat Islam sendiri. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita semua umat Islam tentang konsekuensi kita sebagai umat Islam. Konsekuensi kita sebagai umat Islam adalah menjadi angkatan perang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian wahai kaum muslimin, apakah kalian menyangka bahwa ketika kalian mengaku sebagai muslim, kemudian kalian dibiarkan begitu saja tanpa adanya konsekuensi apa-apa, kemudian dalam keadaan Allah belum membuktikan siapakah dari kalian itu yang memang berjihad di jalan Allah, dan belum juga Allah membuktikan bahwa kalian ini memang tidak akan menjadikan orang terdekat kalian itu selain Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Allah Maha tahu isi hati kalian. Allah Maha tahu tentang apa yang kalian lakukan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, konsekuensi sebagai umat Islam dituntut oleh Allah di firman-Nya ini dalam surat At-Taubah ayat ke-16.
dituntut oleh Allah konsekuensi sebagai umat Islam untuk menjadi angkatan perang di jalan Allah, untuk menyiapkan diri sebagai mujahidin fi sabilillah, untuk menyiapkan diri berlaga menghadapi berbagai permusuhan dan teror, musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa dan negara. Dan konsekuensi sebagai umat Islam pula ialah agar kita menjadikan Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin sebagai pihak yang paling kita cintai, dan tidak menjadikan selain mereka sebagai sahabat karib kita. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita umat Islam ketika kita dituntut dengan komitmen kita sebagai umat Islam, sebagai mujahidin fi sabilillah. Kemudian kita mencari alasan-alasan. Allah menantang kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau kalian lebih mencintai bapak-bapak kalian, kalau kalian lebih mencintai anak-anak kalian, kalau kalian lebih mencintai saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian, kalau kalian lebih mencintai keluarga kalian, kalau kalian lebih mencintai harta-harta kalian yang kalian takut untuk berkurang, kalau kalian lebih mencintai perdagangan yang kalian takut rugi, kalau kalian lebih mencintai tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, kalau kalian lebih mencintai itu semua daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah kehancuran kalian hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah akan mendatangkan azabnya, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Allah peringatkan dengan keras di sini, fatarabbasu, tunggulah saat kehancuran kalian. Subhanallah, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, ketika kalangan Kristen, Protestan melakukan pembantaian di Ambon pada peristiwa Idul Fitri berdarah tanggal 19 Januari tahun 99, kaum muslimin di wilayah Maluku Utara, di wilayah Ternate dan sebagainya mengatakan, oh kalau kami mayoritas tidak mungkin kami akan diperlakukan demikian, merasa aman dan merasa tidak merasa ikut resah dengan saudaranya dibantai di sana. Dan fatarabbasu,
Ternyata benarlah firman Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kehancuran kalian. Dan benarlah tiba-tiba datang serangan kepada mereka di kampung Pisang Ternate. Datanglah pembantaian terhadap mereka di wilayah Pulau Halmahera. Datanglah berbagai kekejian kalangan Kristen Protestan pemberontak. Fatarabbasu, tunggu kehancuran kalian. Dan ketika kaum muslimin diperingatkan oleh Allah tentang ayat-ayat ini, bahwa musuh-musuhmu bila merasa kuat akan menyerang kalian, kaum muslimin menyatakan, oh kalau kami di Indonesia dengan Pancasila kita rukun, damai, gemah ripah loh jinawi. Tidak ada itu perselisihan antara kita. Kita ini telah disatukan dengan Pancasila, toleransi beragama. Dan ternyata kaum muslimin dikagetkan dengan peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Kristen Katolik di Poso, Sulawesi Tengah. Padahal dalam posisi di provinsi ini mayoritas muslimin. Ketika kaum muslimin diserukan kepada mereka rekonsiliasi nasional, teriakan-teriakan rekonsiliasi demikian gencar, kerukunan nasional. Tiba-tiba Theo Sapi melakukan gerakan provokasi di Kupang, dan terjadilah di sana serangan fisik terhadap umat Islam dengan provokasi dari Theo Sapi laknatullah alaih. Ketika umat Islam merasa mayoritas di negerinya, umat Islam ternyata dikagetkan oleh peristiwa pelecehan terhadap agama ini yang dahsyat oleh pendeta-pendeta bajingan yang kemudian memang harus divonis hukum mati dan harus dikejar kemanapun dia pergi ketika dia melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama ini. Dan umat Islam masih juga didesak, dipojokkan dengan isu toleransi beragama. Masya Allah, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ini bukan provokasi, ini bukanlah membangkit-bangkitkan kerusuhan. Ini adalah kenyataan dan wawasan nasional yang harus disampaikan kepada umat Islam dalam rangka pendidikan politik kepada umat Islam. Hadirin sekalian kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, walaupun sudah demikian sadisnya dan kejamnya upaya penghinaan dan pembantaian kepada umat Islam itu, kita masih tetap berpegang dengan prinsip-prinsip agama kita, bahwa kita bukanlah umat yang emosional,
Bukanlah umat yang dengan gampang dikobarkan api kemarahannya. Karena kemarahan umat Islam haruslah dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemarahan yang dalam rangka ibadah kepada Allah ialah kemarahan karena Allah semata yang dibimbing dengan prinsip-prinsip jihad fi sabilillah. Kita umat Islam masih memilah-milah orang-orang kafir itu. Mereka yang menyatakan perang secara fisik kepada kita umat Islam, kita akan perangi mereka dan sedang kita perangi mereka. Dan kalaupun aparat keamanan dari TNI Polri hendak menjadi pagar pelindung bagi para pemberontak itu, para penyerang umat Islam itu, kita tidak peduli mengumumkan perang rakyat terhadap mereka. Itu prinsip kita. Dan kita tidak akan mengemis kepada mereka, hargailah perasaan agama kami. Tidak. Kita akan merebut kewibawaan kita itu dengan jihad fi sabilillah. Dan bukan akan, tetapi kita sedang merebut kewibawaan kita itu dengan jihad fi sabilillah. Kita tidak akan mengemis kewibawaan kita itu kepada siapapun selain Allah. Kita hanya mengemis kepada Allah saja. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina. Kami terhina dengan dosa-dosa kemaksiatan kami. Ya Allah, kami telah kehilangan kewibawaan di hadapan musuh-musuh kami. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampunkan kami, niscaya kami akan binasa, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, beri peluang kepada kami untuk kami mentaati perintah-Mu, mentaati syariat-Mu, ya Allah. Kita mengemis kepada Allah saja. Dan untuk itu umat Islam punya hak asasi yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu prinsip agamanya, di mana umat Islam masih terus dan akan terus memperjuangkan upaya ditegakkannya syariat Allah di muka bumi ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita umat Islam kalau tidak mempunyai kesadaran demikian, sekali lagi diperingatkan oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, siapa dari kalian yang murtad meninggalkan agama ini, sungguh
Allah tidak butuh kepada kalian. Allah akan datangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang mereka itu bersikap tawadhu terhadap sesama muslimin dan bersikap gagah perkasa di hadapan orang-orang kafir, menampakkan superioritas kita sebagai umat Islam di hadapan orang-orang kafir. Berjihad, mereka ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan si pencerca ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Apakah nanti dianggap sebagai perusuh? Tidak peduli. Silakan kamu anggap sebagai perusuh. Apakah nanti dianggap pemberontak? Tidak peduli. Kalau memang syariah, kalau memang ilmu syariah memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah, maka mereka berjihad di jalan Allah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya untuk menjadi seorang mujahid fi sabilillah, untuk dipilih oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Itu adalah benar-benar keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas keutamaannya dan maha tahu kepada siapa keutamaan itu akan diberikan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, bahkan pernah ketika Fathu Makkah tersebar isu di kalangan kaum muslimin, tersebar isu bahwa jihad dengan demikian telah selesai, tidak ada jihad lagi. Maka datanglah Salamah bin Nufail al-Kindi radhiyallahu anhu, datanglah dan diberitakan oleh Salamah bin Nufail al-Kindi radhiyallahu anhu, diberitakan oleh beliau ketika beliau duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pria menyatakan, "Ya Rasulullah, adhalan nasul khayla wa wada'us silah wa qalu la jihada qad wada'atil harbu awzaraha." Wahai Rasulullah, telah tersebar berita di kalangan kaum muslimin bahwa jihad telah selesai. Orang-orang pun telah melepaskan kuda-kudanya dari segala beban. Kesiagaan merah telah dihapuskan menjadi siaga 13 atau apalah istilah. Tersebar berita di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin, bahwa perang telah usai, tidak ada jihad lagi. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mukanya kepada kaum muslimin dan beliau bersabda, "Kadzabu,
sungguh mereka yang memberitakan demikian itu telah dusta. Al-ana ja'al qital. Bahkan sekarang ini telah datang waktunya perang. Wala yazalu min ummati ummatun yuqatiluna 'alal haqqi wa yuzighullahu lahum quluba aqwamin wa yarzuquhum minhum hatta taquma as-sa'atu wa hatta ya'tiya wa'dullah. Al-hadits rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru sekaranglah waktunya perang. Dan akan terus-menerus ada di kalangan umatku, kata beliau, orang-orang yang terus-menerus berperang di atas kebenaran. Dan Allah jadikan alasan bagi golongan yang dipilih oleh Allah ini untuk menjadi angkatan perang tersebut. Allah jadikan alasan dengan menyesatkan satu kaum kafir. Dan kaum kafir itu dibikin oleh Allah membikin kerusuhan dan membikin berbagai tindakan-tindakan teror fisik, sehingga menjadi alasan yang pasti bagi kaum yang dipilih oleh Allah ini untuk mengangkat senjata berperang di jalannya. Dan Allah memberikan rizki kepada mereka yang dipilih oleh Allah untuk berjihad ini dengan ghanimah, pampasan perang yang Allah sediakan terhadap mereka dari musuh-musuh mereka. Yang demikian ini kata Allah, hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Wa hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datangnya janji Allah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita dalam sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan terus-menerus ada pada umatku ini orang-orang yang berperang di atas kebenaran, di jalan kebenaran. Dan mereka itu setiap terjun berlaga di medan perang karena keikhlasan mereka, karena ketakwaan mereka, maka mereka itu zahirin, mereka pasti menang ila yaumil qiyamah. Dan terus-menerus akan muncul generasi yang demikian, kelompok yang demikian setiap generasi sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nisaburi di dalam sahihnya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, maka tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan bagi kaum muslimin bahwa sesungguhnya kaum muslimin akan dianugerahi oleh Allah kewibawaan di hadapan musuh-musuhnya ketika mereka mau kembali kepada jihad fi sabilillah. Ketika mereka mau kembali kepada ciri khas mereka, yaitu sebagai angkatan perang yang terus-menerus dalam posisi siaga merah untuk berperang di jalan Allah dan melawan segala teror yang ditujukan kepada mereka dengan jihad fi sabilillah, bukan dengan tindakan anarkis. Maka sekarang bagi kita kaum muslimin terbuka dua front pertempuran. Front Maluku
dan Front Poso, dan mungkin menyusul front-front yang lainnya. Silakan pilih hendak ke front mana kita berlaga, membuktikan diri kita di hadapan Allah sebagai rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, sebagai pria-pria yang memang telah benar janjinya kepada Allah, telah membuktikan kebenaran janji Allah kepada dia dengan syahid. Ataukah kita menjadi golongan faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang syahid sehingga telah berhasil membuktikan janji Allah kepadanya ketika dia mengakhiri hidup di dunia ini sebagai syahid? Ataukah dia termasuk golongan yang yantadhir, menunggu saat datangnya ketentuan Allah sebagai syahid? Kita membuktikan kepada Allah sebagai rijal, bukan sebagai khunsa. Kita membuktikan kepada Allah sebagai pria-pria jantan dan bukan sebagai banci. Dan dengan itu akan masuklah ke dalam hati musuh-musuh kafir itu tadi, musuh-musuh yang kafir itu tadi, rasa ro'ub, rasa takut berhadapan dengan kewibawaan kita. Langsung datang kewibawaan itu dari langit. Ketika Allah memasukkan ro'ub, rasa takut, ngeri musuh-musuh kita itu pada hati musuh-musuh kita itu, rasa ngeri untuk membuat makar ataupun membuat tindakan-tindakan terhadap umat Islam. Dengan jalan itulah perjuangan kita umat Islam akan dicapai. Tanpa perjalanan yang demikian ini, sungguh kita akan terus-menerus menjadi bulan-bulanan. Musuh-musuh kita itu menjadi tertawaan. Musuh-musuh kita, musuh-musuh bangsa dan negara ini. Dan sungguh kalau kita melihat kenyataan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini didirikan oleh umat Islam dan oleh bapak-bapaknya umat Islam, maka segala upaya permusuhan kepada umat Islam adalah berarti makar langsung, pengkhianatan terhadap sejarah negara ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita ingatkan semua pihak bahwa segala upaya pemberontakan terhadap negara ini selalu Allah gagalkan ketika Allah satukan barisan umat Islam dengan TNI Polri menghadapi pemberontakan itu. Maka kalau sekarang muncul upaya-upaya untuk melakukan indoktrinasi kepada kalangan TNI Polri bahwa musuh TNI Polri adalah umat Islam, dan kalau ada upaya-upaya untuk memasukkan di kalangan umat Islam bahwa musuh umat Islam adalah TNI Polri, ini adalah upaya untuk melakukan makar terhadap negara dan bangsa ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada oknum-oknum di kalangan TNI Polri yang menyelinap di dalam tubuh TNI Polri
yang berupaya untuk menggiring kejadian tabrakan antara umat Islam dengan TNI Polri. Ini adalah oknum-oknum pengkhianat bangsa dan negara. Dan juga ada oknum-oknum yang menyelinap di kalangan umat Islam, yang kemudian menghasut agar umat Islam mempunyai opini atau mempunyai anggapan bahwa TNI Polri adalah musuh umat Islam. Ini adalah makar terhadap negara dan bangsa ini. Karena kalau sampai ini memang benar terjadi perang antara dua kekuatan tersebut, maka tamatlah riwayatmu dulu. Tamatlah riwayat negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan itu yang dimaukan. Maka hadirin sekalian, kita mengingatkan mereka umat Islam yang ada di dalam tubuh TNI Polri, sadarlah kalian dengan upaya-upaya makar ini yang ada di dalam tubuh TNI Polri itu. Kita nasihatkan kepada umat Islam hendaknya waspada dari upaya-upaya mengadu domba umat Islam dengan aparat TNI Polri itu. Kita sedang menghadapi makar penghancuran Indonesia ini. Mengapa Indonesia dibidik untuk dihancurkan? Semata-mata karena umat Islamnya mayoritas. Dan semata-mata karena kekhawatiran bahaya Islam muncul dari Indonesia ini. Hanya itu. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, inilah nasihat yang kita sampaikan khususnya kepada diri saya sendiri, kemudian kepada segenap hadirin dan segenap umat Islam dimanapun berada. Kita nasihatkan dengan ini, bahwa kita sedang menghadapi makar musuh-musuh Allah. Maka umat Islam harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang sedang memperingatkan kita tentang kedudukan kita yang hina akibat kita mengabaikan prinsip agama Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Dan kita umat Islam harus menjunjung tinggi agama ini, dan seandainya jihad fi sabilillah itu dianggap melanggar konstitusi, maka lemparkan saja konstitusi yang melarang jihad itu ke got-got. Lemparkan saja ke sepiteng-sepiteng. Kalau ada undang-undang yang melarang prinsip agama umat Islam itu, maka injak-injak saja dia, robek-robek saja. Karena memang kita umat Islam bernegara itu bukan berarti kita mengorbankan prinsip agama kita, tetapi kita bernegara karena kita yakin bahwa kita bisa menjalankan agama kita itu di bawah naungan negara. Mestinya demikian. Maka kalau negara kemudian memfungsikan dirinya untuk mengkebiri umat Islam di dalam menjalankan agamanya, maka tidak perlu umat Islam untuk memikirkan tentang negara itu. Dan yang paling diutamakan oleh umat Islam ialah agamanya. Karena la ilaha illallah itu, yang ini adalah prinsip agama, dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya 7 bumi dan 7 langit diletakkan di satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, niscaya anak timbangan yang ada padanya la ilaha illallah itu yang lebih berat. Jadi
La ilaha illallah adalah tauhidul ibadah. Ini adalah prinsip yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya kali 7. La ilaha illallah adalah prinsip tauhidul ibadah yang lebih mahal daripada langit kali 7. Dan bahkan lebih mahal seandainya langit yang 7, dunia yang 7 dijadikan satu untuk menjadi pengganti la ilaha illallah. Ini masih terlalu murah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kalau kita memegang prinsip ini, maka musuh pun akan mengakui dan menghormati kewibawaan kita, dan perasaan kita akan lebih dipertimbangkan oleh mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayahnya dan taufiknya, sehingga dengan hidayah dan taufik itu Allah subhanahu wa ta'ala membukakan peluang bagi kita untuk kembali kepada agama kita dan kembali beramal dengan agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wahhid kalimatal muslimin, Allahumma ijma' sufufal muslimin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik, Allahumma ansurhum ala a'daika a'da'ad din, Allahumma dammir a'daika a'da'ad din, dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum وفرق صفوفهم إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل مكرهم في نحورهم يا أرحم الراحمين إنك أنت السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.